Shalom dan puji Tuhan saudara, atas kebaikan Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini yang bertajuk Penciptaan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Khususnya Engkau bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran pertama kita dalam triwulan yang kedua ini ialah penciptaan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Kejadian menceritakan penciptaan dunia ini? Di screen saudara adalah bacaan Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita di dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dua bab pertama Alkitab menceritakan penciptaan manusia dan habitat kita. Ia juga membantu kita memahami sebab kita dicipta untuk hidup bahagia selama-lamanya bersama pencipta kita. Ia bukan penjelasan ilmiah, karena kita tidak bersedia, walaupun hari ini dalam abad ke-21, untuk memahami proses penciptaan. Ia adalah kisah yang ringkas atau sederhana dan puitis, supaya kita dapat memahami asal-usul kita. Kita adalah mahkota penciptaan. Mahkota sempurna yang dicipta oleh Tuhan dan bukan hasil kebetulan. Kita akan merenungkan tindakan Tuhan dalam menciptakan manusia menurut gambarnya dan juga dari debu. Kita akan tertarik pada tujuan dari pohon pengetahuan baik dan jahat dan tentang hubungannya dengan pohon kehidupan. Pelajaran terpenting dari cerita Alkitab tentang permulaan adalah pelajaran tentang kasih karunia. Keberadaan kita murni karena anugerah. Tuhan menciptakan langit dan bumi saat manusia belum ada. Sama seperti penciptaan kita, penebusan kita juga merupakan pemberian dari Tuhan. Betapa dalamnya kedua konsep penciptaan dan penebusan ada dalam perintah Sabat hari ke-7. Itu makanya saudara, untuk kita memahami pelajaran kita lebih jelas, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang ada di screen Anda. Kita langsung ke tajuk yang pertama. Allah pencipta yang maha kuasa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Kejadian menerangkan bahwa seluruh isi dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa? Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1, message pertama kisah penciptaan adalah Tuhan. Kita juga mendengarnya di dalam terjemahan pada mulanya Tuhan, Kejadian 1:1. Dalam baris pertama, perkataan Tuhan diletakkan di tengah-tengah ayat itu dan diberikan penekanan oleh sebutan paling kuat dalam nyanyian tradisional liturgi Ibrani. Untuk apa? Menekankan kepentingan Tuhan. Maka ayat penciptaan bermula dengan penekanan tentang Tuhan, pemula penciptaan. Sebenarnya kitab Kejadian bermula dengan 2 presentasi tentang Tuhan yang berbeza. Catatan cerita penciptaan yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 sehingga 2 ayat 4, mempresentasikan Tuhan sebagai sangat jauh dari manusia. Tuhan yang melampaui pemahaman manusia. Elohim yang namanya bercakap tentang keagungan Tuhan. Dia boleh mencipta hanya dengan suaranya. Kuasanya yang besar mendorong kita untuk memujinya dan menyembahnya. Catatan cerita penciptaan kedua, Kejadian 2 ayat 4 hingga 25, mempresentasikan Tuhan secara dekat dan pribadi. Tuhan yang tetap ada. Nama itu ramai orang percaya, menunjukkan kedekatan dan hubungan. Dia menyediakan rumah untuk kita dan membentuk kita dengan tangannya sendiri.
Dia menjaga kebahagiaan kita dan mengajar kita bagaimana untuk hidup. Pandangan rangkap dua tentang Tuhan ini, yang kedua-duanya agung dan berkuasa, dan yang juga dekat, penyayang dalam hubungan dengan kita, mengandungi perkara penting tentang bagaimana kita harus mendekati Tuhan dalam penyembahan. Kekaguman dan rasa hormat adalah sejalan dengan sukacita dan jaminan kedekatan, pengampunan dan kasih Tuhan. Mazmur 2 ayat 11. Bahkan urutan daripada dua penyajian tentang Tuhan adalah amat bermakna. Merasakan kedekatan Tuhan dan keakraban hadiratnya. Kemudian kesedaran akan jarak Tuhan. Hanya apabila kita menyadari bahwa Tuhan itu maha besar, barulah kita dapat menghargai rahmat-Nya dan menikmati dalam gementar kehadirannya yang indah dan penuh kasih sayang dalam hidup kita. Seterusnya tajuk yang kedua, penciptaan yang sempurna. Bagaimana buku Kejadian menerangkan proses penciptaan yang sempurna itu? Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ungkapan baik, tov dalam bahasa Ibrani, digunakan untuk menjelaskan bahwa penciptaan berfungsi dengan baik, bahwa ia adalah sempurna dan indah dan tidak ada yang jahat di dalamnya. Sudah tentu tidak ada kematian. Kematian bukanlah sebahagian daripada proses penciptaan. Proses selama beribu-ribu atau berjuta-juta tahun tidak serasi dengan penciptaan. Pokok berbuah, burung terbang, haiwan berjalan. Adam diciptakan sebagai orang dewasa yang boleh bercakap dan berfikir. Kejadian 1:1 menyatakan peristiwa itu sendiri, penciptaan langit dan bumi, dan Kejadian 2 ayat 1 menyatakan bahwa peristiwa itu telah selesai semuanya, termasuk hari Sabat dalam 7 hari. Seterusnya, tajuk yang ketiga, Sabat, hari yang sempurna. Bagaimana buku Kejadian menerangkan bahwa Sabat itu sempurna? Apa yang Tuhan lakukan pada hari Sabat? Kejadian 2 ayat 2 katakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Cahaya, laut, bumi, tumbuh-tumbuhan, bintang, ikan, burung, haiwan, manusia, semuanya dilakukan dalam 6 hari. Tetapi sesuatu yang penting telah hilang. Elemen ke-10 yang akan meletakkan had pada proses hari ke-7. Masa untuk berehat, meditasi, pergaulan manusia, dan perhubungan dengan pencipta. Manusia sempurna itu memerlukan masa istimewa ini. Jadi, kita lebih memerlukannya selepas beribu-ribu tahun dosa. Kejadian 20 ayat 8 hingga 11. Sabat mengingatkan kita tentang asal-usul kita dan masa depan kita yang gemilang melalui penebusan. Seterusnya tajuk yang keempat, yaitu penciptaan manusia yang sempurna. Bagaimana buku Kejadian menerangkan penciptaan manusia yang sempurna? Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia, itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari semua penciptaan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan. Gambar Tuhan ini melibatkan tiga topik atau tiga bahagian yang penting. Yang pertama, sifat rohani yang membolehkan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita ada persamaan fisikal kepada pencipta kita. Ketiga, keupayaan untuk berpikir dan membuat keputusan moral. Menurut Kejadian 2 ayat 7, apabila nafas roh
masuk ke dalam patung tanah liat yang telah dibentuk Tuhan atau tubuh, makhluk hidup diciptakan atau jiwa. Kemudian Tuhan melakukan langkah kreatif kedua. Dengan itu melengkapkan manusia yang sempurna, yaitu lelaki dan perempuan. Tajuk yang kelima, tugas manusia, anugerah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Kejadian menerangkan peranan manusia sempurna yang Tuhan cipta itu? Kejadian 2 ayat 8 mengatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kemudian ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apabila Tuhan menciptakan manusia pertama, Dia memberinya 3 anugerah yang menyeratkan 3 tanggung jawab. Yang pertama, Taman Eden, Kejadian 2:8. Ia adalah rumah yang sempurna. Dia harus menjaga dan memupuknya. Kita mesti memelihara yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan memberinya makanan yang sesuai untuk tubuhnya yang sempurna. Dia menambahkan sekatan supaya dia dapat membuktikan kesetiaannya kepada Dia yang telah memberikan segalanya kepadanya. Hadiah yang sempurna, seseorang untuk dicintai, seseorang yang dengannya dia boleh berkongsi segala-galanya, seseorang untuk menjadi satu daging dengan Kejadian 2 ayat 24. Pena inspirasi juga menjelaskan kepada kita betapa indahnya bumi apabila ia datang dari tangga pencipta. Tuhan mempersembahkan kepada alam semesta sebuah dunia di mana bahkan matanya yang maha melihat tidak dapat menemukan noda atau kotoran. Tidak ada cacat atau bengkok. Setiap bahagian ciptaannya menepati tempat yang ditetapkan. Tuhan memandang kepada pekerjaan tangannya yang dikerjakan oleh Kristus dan menyatakannya sangat baik. Dia memandang dunia yang sempurna, dalam yang tidak ada kesan dosa, tidak ada ketidaksempurnaan. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh membuat kesimpulan bahwa Tuhan adalah pencipta yang maha kuasa. Kedua, penciptaan Tuhan itu begitu sempurna. Ketiga, Tuhan memberikan hari Sabat yang sempurna. Keempat, Tuhan menciptakan manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, manusia yang sempurna itu ada peranan yang sempurna, yaitu menjaga dan mengusaha ciptaan yang sempurna, tetap setia, hidup bahagia dengan pasangan yang dianugerahkan. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh menjadi berkat, boleh menolong kita di dalam kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Untuk menutup, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena selalu memberikan terbaik kepada kami. Dan terima kasih karena Engkau mendengar jawab doa kami. Sebab semuanya ini kami mohon dan persembahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.